Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ya, semangat belajar untuk hari ini. Oke, bagus. Ibu minta sebelum pembelajaran dimulai, ibu minta kepada anak ibu semuanya untuk memeriksa kolong meja, laci, apakah ada sampah. Jika ada, tolong dibuang ke tempatnya. Dan bagi yang laki-laki, tolong dirapikan bajunya ya. Oke, sembari ibu menunggu, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Bono, Taila, Jabir. Oke, semuanya nihil ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, ibu mau menanya kepada kalian semua, apa materi yang kita bahas minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, sistem pernafasan. Oh iya, minggu kemarin ibu menitipkan tugas kan? Ibu meminta untuk dikumpul hari ini. Silakan dikumpul tugasnya. Oke, ini udah semua ya. Oke. Untuk topik kita hari ini itu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada kita itu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Baiklah, untuk indikator pencapaian kita, ibu dikatakan saja ya. Itu yang pertama, mengidentifikasi makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu menjelaskan kaitan antara makanan dengan energi. Yang ketiga, yaitu menjelaskan bahan makanan dan fungsinya. Yang keempat, yaitu mendeskripsikan organ-organ utama pencernaan. Yang kelima, itu mendeskripsikan mekanisme sistem pencernaan. Yang keenam, yaitu menganalisis keterkaitan antara gangguan pada sistem pencernaan dengan makanan. Yang ketujuh, menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan terkait makanan. Baiklah, udah dicatat semua indikator yang ibu sebutkan tadi. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak, mari kita lanjut ke pembelajaran. Dari judul materi kita yang kita bahas, itu sistem pencernaan pada manusia. Apa yang Ananda pikirkan jika mendengar sistem pencernaan pada manusia? Ya, tentang makanan. Jadi, makanan ini adalah sumber energi bagi tubuh kita. Jadi kalau kita tidak makan, misalkan ibu misalkan ya kepada si Lisa, dia tidak makan dari kemarin, apakah dia bisa berkonsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tentu saja tidak, karena si Lisa untuk belajar ke sini, untuk konsentrasi, dia membutuhkan energi. Nah, bahan-bahan makanan tersebut memiliki beberapa bagian, yaitu ada yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini adalah penghasil energi utama bagi tubuh. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat itu apa? Nasi, terus ubi, jagung, ya. Selanjutnya itu protein. Protein ini berfungsi untuk memperbaiki sel-sel jaringan yang rusak. Jadi contoh makanan yang mengandung protein itu apa? Ya, telur, daging, dan lain-lain ya. Ketiga itu ada lemak. Apa fungsi lemak bagi tubuh? Itu sebagai cadangan makanan jika tubuh kekurangan karbohidrat. Jadi itu fungsi lemak. Nah, yang untuk vitamin yaitu berfungsi senyawa organik kompleks yang berfungsi untuk mengaktifkan cara kerja enzim. Nah, untuk mineral yaitu senyawa anorganik yang memiliki peran dengan jumlah sedikit tetapi sangat mempengaruhi dalam metabolisme tubuh. Dan air ini memiliki banyak peran di dalam tubuh, yaitu beberapa proses. Itu ada dalam proses pencernaan dan reaksi-reaksi kimia.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu fungsi makanan untuk tubuh dan bagian-bagian makanan, serta fungsi dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air bagi tubuh kita akan langsung masuk ke topik pembahasan, yaitu mengenai organ pencernaan pada manusia. Nah, Ibu mau tanya dulu, apa itu yang pencernaan? Siapa yang tahu apa itu pencernaan? Itu proses menguraikan makanan yang semulanya kasar menjadi lebih halus. Nah, arti pencernaan di sini kan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus. Apa sih fungsinya makanan itu? Kenapa nggak kita telan aja itu tuh? Kenapa harus dihalusin dulu atau dicerna dulu? Itu biar bisa menjadi sari-sari makanan agar mudah diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, pencernaan makanan ini itu terbagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimiawi. Apa itu secara mekanik? Yaitu proses menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Gimana terjadinya proses pencernaan makanan secara mekanik? Ada yang tahu? Itu terjadi di mulut dan lambung. Nah, untuk proses pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu proses di mana dilakukan oleh enzim kemudian diuraikan menjadi sari-sari makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di mana terjadinya proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi ini? Proses pencernaan kimiawi ini terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan atau yang kurang paham? Dipersilahkan sebelum kita lanjut ke organ-organ pencernaan. Tidak ada? Oke, mau hapus ya. Organ pencernaan. Ada yang tahu apa saja organ-organ pencernaan? Untuk organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Nah, di sini Ibu mengambil gambar. Nah, di mulut ini apa aja bagian yang berperan dalam pencernaan? Ada yang tahu? Ya. Nah, di dalam mulut ini terjadi dua proses, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Kenapa gigi dan lidah disebut secara mekanis? Karena dia berperan dalam menghancurkan makanan. Seperti yang Ibu jelaskan dari awal tadi kan ada proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, gigi ini berperan untuk memotong makanan, lidah untuk menata letak makanan, untuk mengecap rasa makanan, dan untuk menelan makanan. Selanjutnya mudah. Kenapa dia dibilang proses pencernaan secara kimiawi? Ada yang tahu? Ya, karena lidah ini menghasilkan enzim. Itu bukan enzim pitialin. Apa fungsi enzim pitialin? Nah, di enzim pitialin ini itu berfungsi untuk mengubah zat tepung
untuk tepung menjadi gula. Nah, untuk organ pencernaan yang kedua itu kerongkongan. Nah, Ibu di sini sudah gambar kerongkongan. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk kerongkongan kita. Di kerongkongan ini berbentuk tabung dengan panjang kurang lebih 20 cm. Apa proses pencernaan yang terjadi di dalam kerongkongan ini? Yaitu terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Itu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding tenggorokan ini pada makanan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke organ yang ketiga, yaitu lambung. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk lambung manusia. Nah, di dalam lambung ini juga terjadi dua proses, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Apa proses pencernaan yang terjadi secara mekanik di lambung? Itu proses gerakan meremas-remas juga dan mengaduk makanan. Dan secara kimiawinya, yaitu lambung menghasilkan enzim-enzim. Apa saja enzim-enzimnya? Yaitu ada enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Nah, di enzim yang pepsin ini berfungsi itu mengubah pepsin menjadi pepton, renin. Nah, enzim renin ini berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Lalu fungsi asam klorida ini di lambung itu berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman-kuman. Itu membunuh kuman-kuman yang terbawa oleh makanan ya. Jadi kuman-kuman yang terbawa oleh makanan itu akan dibunuh oleh HCl yang ada di lambung. Oke, selanjutnya kita masuk ke usus halus. Sampai di sini ada pertanyaan. Usus halus. Nah, selanjutnya itu kan usus halus. Ibu punya gambar. Nah, di dalam usus halus ini yaitu ada yang tahu nggak panjang dari usus halus manusia? Yang tahu? Itu memiliki panjang 6-7 meter. Panjang. Nah, di dalam usus halus ini di sepanjang dindingnya terdapat enzim-enzim menghasilkan enzim-enzim yang berguna untuk proses pencernaan manusia. Ya. Apa aja enzim-enzim yang terdapat dalam usus halus? Ini terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi ya. Enzim-enzimnya itu ada maltase, sukrase,
laktase dan eripsin. Apa fungsi maltase? Yaitu merubah malaktosa menjadi glukosa. Sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase ini berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi galaktosa. Glukosa jadi galaktosa. Eripsin ini merubah protein menjadi asam amino. Nah, inilah fungsi enzim yang terdapat di usus halus. Ya, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum ini atau disebut dengan usus 12 jari itu memiliki panjang kira-kira 25 cm atau 12 jari tangan orang dewasa. Ya. Di dalam duodenum ini terdapat enzim-enzim. Itu ada enzim amilase, tripsin, dan lipase. Fungsi enzim amilase itu mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Lipase yaitu mengubah asam lemak menjadi gliserol. Asam lemak ini yang duodenum. Kemudian kita masuk ke jejunum. Nah, jejunum ini itu usus yang terletak antara duodenum dengan ileum. Kemudian ada ileum, yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan yang diserap oleh darah. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itulah penjelasan mengenai usus halus. Selanjutnya ke organ pencernaan, itu usus besar. Nah, untuk usus besar ini, nih coba anak ibu lihat gambar usus besar manusia. Kira-kira seperti itulah gambarnya. Di usus besar ini terjadi proses penyerapan kembali yang disebut dengan reabsorpsi. Jadi proses penyerapan kembali atau reabsorpsi. Nah, setelah dilakukan proses penyerapan kembali ini, akan terjadi proses pembusukan. Pembusukan sisa-sisa makanan kita tadi yang dibantu oleh bakteri, itu Bacteria coli atau E. coli. Nah,
Nah, E. coli ini melakukan pembusukan makanan yang kemudian menjadi kotoran dan dikeluarkan sisa makanan tadi atau kotoran tadi melalui anus. Nah, biasanya disebut kotoran tadi yang udah keluar dari anus tadi biasanya disebut feses. Kira-kira bentuk anus manusia itu seperti ini. Keluar sisa makanan tadi keluar melalui anus. Kemudian disebut oleh feses, itu kotoran tadi. Organ pencernaan pada manusia. Ini udah bisa ibu hapus kan? Sedikit lagi materi kita, yaitu kita membahas tentang mekanisme sistem pencernaan. Itu kita lihat di gambar. Nah, mekanisme ini itu makanan masuk ke mulut, kemudian dicerna secara mekanik dan kimiawi. Dicerna secara mekanik tadi dilakukan oleh gigi dan lidah, secara kimiawi dilakukan oleh lidah, kemudian terus ke kerongkongan, terjadi gerakan peristaltik atau meremas-remas, terus langsung masuk ke lambung. Di dalam lambung makanan dicerna secara mekanis dan dibantu oleh dinding lambung secara kimiawi, dibantu oleh enzim-enzim yang ada di lambung, yaitu ada pepsin, renin, dan HCl tadi. Terus langsung masuk ke usus halus, di mana di usus halus ini makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian langsung masuk ke usus besar, itu terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Kemudian terjadi sisanya tadi langsung masuk ke sini, terus terjadi pembusukan yang dibantu oleh bakteri E. coli tadi atau E. coli tadi. Setelah terjadi pembusukan, kemudian sisa makanan itu dibuang ke anus. Itu berakhir, dan sisa makanan tadi biasanya disebut oleh feses ya. Oke, sekian mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, nah kita kan udah mempelajari tadi apa itu pencernaan, terus pembagian pencernaan dan organ-organnya. Setelah kita pelajari sistem pencernaan pada manusia tadi, kita harus mengetahui apa itu gangguan dan upaya menjaga sistem pencernaan. Nah, apa aja gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan? Itu ada yang pertama obesitas atau kegemukan, kelebihan lemak yang terdapat dalam tubuh. Apa upaya kita untuk menjaga kesehatan kita agar kita tidak obesitas? Itu kita harus mengatur pola makan kita dan melakukan olahraga secara teratur. Selanjutnya itu ada gangguan itu karies gigi atau gigi berlubang. Nah, karies gigi atau gigi berlubang ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang menjaga kebersihan pada giginya. Jadi upaya untuk menjaga
gigi kita agar tidak terjadi karies gigi, yaitu membersihkan gigi kita minimal 2 kali sehari. Yang ketiga itu gangguan diare. Nah, diare ini yaitu terjadinya infeksi pada usus besar yang disebabkan oleh bakteri atau protozoa atau yang biasa disebabkan oleh Entamoeba coli. Nah, diare ini kita melakukan upaya yang dapat kita lakukan agar kita tidak mengalami diare. Itu kita harus menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Sebelum kita makan kita harus cuci tangan dulu. Pokoknya kita tuh harus menjaga kebersihan makanan kita yang masuk ke sistem pencernaan. Selanjutnya itu ada MA ini adalah infeksi yang terjadi di lambung atau kenaikan asam lambung. Biasanya terjadi pada orang yang suka makan asam-asam yang berlebihan dan orang yang tidak teratur makannya. Jadi upaya yang dapat kita capai, dapat kita lakukan, yaitu kita harus mengatur pola makan kita. Terus kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan makanan kita dan mengurangi makanan yang mengakibatkan asam lambung kita naik. Ya. Nah, selanjutnya ada konstipasi. Itu dimana terjadinya feses keras, yaitu susah buang air besar ya. Jadi upaya menjaga sistem pencernaan agar tidak terjadi konstipasi ini, yaitu kita harus banyak makan makanan yang mengandung serat, menjaga kebersihan juga, dan olahraga yang teratur. Itulah materi kita tentang sistem pencernaan pada manusia. Itu telah kita bahas sampai gangguan upaya menjaga sistem pencernaan pada manusia. Jadi sepanjang Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan dari anak Ibu semuanya? Apakah ada? Jika tidak ada, Ibu akan bertanya atau Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Siapa di sini ketua kelasnya? Iya, Bono. Ibu meminta kepada Bono untuk mengcopy tugas LKS ini sebanyak teman-temannya ya. Dan tugas ini Ibu minta dikumpulkan minggu depan. Oke, itulah penjelasan dari Ibu. Jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Semoga pelajarannya Ibu sampaikan tadi mudah dipahami, dan bagi anak Ibu yang rajin ya belajarnya, diulang lagi materi yang sudah kita bahas tadi, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.